Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yesus berkata, apa yang diucapkan mulut meluap dari, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau Anda ngomong, hati-hati. Orang bisa menilai siapa kamu dari omonganmu. Kalau kamu orang baik, hatimu baik, pasti perkataanmu baik. Amin. Kamu pasti tidak suka jelek-jelekin orang. Kamu pasti tidak sedang menjatuhkan orang. Kalau hatimu baik, kamu tidak suka mencelakakan orang lain. Kamu lebih baik, kamu yang rugi daripada kamu ngorbanin orang lain. Kalau hatimu baik. Orang jahat sama kamu sekalipun, kamu akan tetap mengampuni mereka. Kamu akan tetap baik sama mereka kalau hatimu baik. Yesus gak pernah bohong, saya yakin. Yesus yang ngomong, kalau perbendaharaan yang keluar dari hidup kita ini baik, berarti hati kita baik. Jadi hati-hati Anda komentar apapun. Karena dari situ orang bisa menangkap tingkat kecerdasanmu dan kemurnian hatimu. Jangan suka sembarangan kemerucut bahasa orang Jawa. Orang yang jahat selalu mikirin perkara-perkara yang jahat, kata firman Tuhan. Matius 9 ayat 4. Yesus bilang begini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Lucu ya firman Tuhan ya, kita berpikir itu di otak ya, betul gak? Di kepala. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Wow. Orang yang hati atau pikirannya kotor, jahat, pasti menanggapi apapun tuh jadi negatif. Contoh, selalu berpikiran kotor. Ada orang-orang yang punya kecenderungan, ngomong jorok terus. Lagi bahas apa nih, bercandanya jorok terus. Familiar? Relate? Orang-orang yang demikian selalu punya tendensi ke pornografi. Otaknya udah kotor. Suka nonton film porno. Oh, hati-hati. Filtermu kotor, apapun yang keluar kotor. Yang kedua, selalu berasumsi negatif atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Kenapa? Trauma mungkin. Jadi hatinya udah pernah terluka. Biasanya orang yang pernah dilukai lalu menyimpan sakit hati, itu tuh kalau sama orang tuh jadi negatif terus bawaannya. Betul? Selalu ngomongnya negatif. Oh, jangan-jangan dia mau nipu saya tuh. Oh, jangan-jangan dia nih ada maksud terselubung. Wah, pasti punya niat bulus. Wah, pasti gak tulus. Selalu negatif. Kemudian, selalu menangkap perkataan atau tulisan orang dengan respon yang salah. Contoh, saya heran di Instagram itu, saya nulis tuh baik-baik gitu loh. Saya hindari di Instagram itu curcol. Saya lebih senang membangkitkan semangat orang. Sekalipun keadaan saya lagi tidak baik-baik. Anda lihat saya kelihatannya seger-seger aja, baik-baik aja ya. Saya tuh lagi stres banget, bagi banyak masalah banget gitu. Tapi saya berusaha gini, apapun yang saya lepaskan harus yang baik. Jadi ketika saya mau menulis di sosial media, saya enggak mau curcol. Kenapa hidup sengsara? Titik, titik, titik. Atau tulis kayak kebanyakan orang di Facebook. Kelabu, titik, titik, titik. Hatiku sakit, titik, titik, titik. Kenapa sih? Kenapa enggak bangkitin semangatmu dan bangkitkan semangat orang lain? Amen. Jangan selalu negatif. Saya nulis apa gitu di Instagram. Tapi dia bisa nangkapnya salah. Coba apa ya? Aku tuh saking gini loh. Yang sampah tuh gak pernah tak inget gitu loh. Jadi kalau mau ngasih-ngasih contoh yang jelek tuh kayak gak keinget gitu. Baca sendirilah. Lagi nulis apa orang bisa ngomongnya yang gak baik gitu loh. Sampai kadang-kadang tuh geleng-geleng. Kalau kamu di depan saya jewer kamu. Kenapa sih nangkepnya selalu jelek? Dikasih roti loh bisa lihatnya batu gitu.
Orang kalau filternya tuh kotor, hatinya tuh enggak bersih. Apapun yang ditangkap jadi kotor. Coba Anda punya saringan yang kotor. Anda mau nyaring air, kayak kotor semua lah. Ada orang yang suka baper, tersinggungan. Itu bisik-bisik kenapa? Ngomongin saya ya? Wah gitu. Kaget ya. Itu kenapa tuh? Mandangnya dengan sinis ke saya tadi. Enggak senang sama saya, gitu pasti. Pernah merasa gitu? Tadi dia tuh ketemu saya ya, enggak senyum loh. Wah pasti ada sesuatu di hatinya sama saya. Gitu. Orang kalau baper ya, apapun direka-reka. Asumsinya jelek. Jangan gitulah. Ingat kalau saringanmu kotor, penerimaanmu kotor. Hidupmu ditentukan dari hatimu. Kalau hatimu bersih, hidupmu bersih. Sampai-sampai itu ada istilah gini. Kebaikan bukan kebodohan saya tulis. Kenapa? Karena orang baik suka dibodohi. Kenapa atau enggak orang baik suka dimanfaatkan? Karena saking kita tuh tulus, kita tuh gak mikir apa-apa, lalu kita dimanfaatkan orang. Kadang-kadang saya nih merasa saya bodoh. Tahu kenapa? Kalau udah kasihan aja, udah deh tolong. Cepet bener gitu nolong orang. Kadang-kadang sampai rugi pun udah gak mikir gitu. Saya tahu nih, saya tuh kan punya apa kayak guts tuh apa bahasa Indonesianya. Feeling instinct. Saya bisa tahu kayaknya orang ini cuma manfaatin saya. Tapi karena kalau udah lihat anak-anak, saya udah kasihan gitu. Kalau udah lihat wah anak-anak gak mampu, wah saya harus tolong mereka. Udah merem lah. Oke. Kerjasama. Tapi ujung-ujungnya saya tahu saya cuma dimanfaatkan. Anak-anak yang saya bantu diproyekin sama orang itu. Kadang-kadang orang Kristen juga gak tulus gitu, ngeselin. Gak semua. Gak semua orang Kristen. Orang kalau hatinya tidak benar suka salah radar. Salah nangkep terus, gagal paham terus. Orang maksudnya apa, nangkepnya apa. Mertua gak bermaksud menyakiti, dia bilang menyakiti. Kita ketawa, dia bilang ketawain dia. Ribet deh sama orang-orang yang gagal paham terus. Kita gak senyum, dia bilang sombong. Kita senyum-senyum, dia bilang kita gila. Jadi maunya apa gitu kan. Mazmur 73. Luar biasa ya. Ayat 1 bilang gini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Katakan amin. Bagi mereka yang bersih hatinya. Lompat dari ayat kedua sampai ke-7 itu tentang orang-orang yang gak baik. Ayat 7 dibilang gini. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Tuh asumsi. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Orang kalau hatinya udah gak baik. Hatinya penuh asumsi. Suka ngatain orang, suka nyindir, ngata-ngatain orang dengan jahatnya. Ngelawan Tuhan, mulutnya gak rasa bersalah. Tadi pagi waktu itu saya bangun tidur. Saya lagi doa gitu. Tiba-tiba saya kayak dapat penglihatan. Keagungan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Saya langsung timbul rasa ngeri. Dan saya mulai memuji Tuhan. Saya bilang Tuhan engkau besar. Engkau agung. Ada rasa penghormatan yang kusyuk gitu di hati saya. Tiba-tiba tuh saya diingatkan. Seringkali manusia tuh kalau ngomong gak ada takutnya sama Tuhan. Di hidup kita ini kita penting punya rasa hormat sama Tuhan. Jangan suka hidup sembarangan, jangan suka ngomong sembarangan. Tuhan memang Bapa yang baik, Bapa yang pemurah, penuh kasih karunia. Tapi dia Raja segala raja, pencipta alam semesta. Bapa yang mulia, yang agung, yang patut dipuji, patut menerima dan layak menerima segala penghormatan kita. Jangan sampai kita kurang ajar. Orang Kristen saking tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan hubungan. Yesus saja turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kita.
suka take it for granted. Sadarilah bahwa kamu punya Tuhan yang patut kamu takuti. Tuhan yang patut kamu hormati. Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Amen. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Hati-hati. Maaf. Saya lihat betapa netizen di sosial media jahat sekali ngata-ngatain hamba Tuhan. Saya kasih tahu firman Tuhan berkata jangan menyentuh orang yang diurapinya. Orang itu kalau dia disebut hamba Tuhan karena Tuhan pakai hidupnya, saya kasih tahu, dia tetap manusia. Dia punya keinginan, dia punya dosa, dia punya kesalahan. Bukan urusan kita menghakimi dia. Saya kasih tahu, kita masing-masing berurusan sama Tuhan. Nggak usah hakimi pendeta, apapun, teman, nggak usah. Hati-hati, Daud ketika Saul berbuat dosa, Daud tidak berani membunuh Saul. Dia hanya menggunting ujung jumbai Saul untuk membuktikan gini. Saya punya kesempatan membunuh kamu tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena Daud bilang aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Saya kasih tahu ya. Ngeri. Jangan jahatlah sama orang. Mau dia pendeta atau bukan. Mau dia diurapi atau tidak. Nggak usah jahat sama orang. Taburan kita itu tuayan tuh ke kita. Amin. Aduh saya kalau ngelihat bagaimana orang menuai taburan mereka. Saya jadi takut sendiri sama Tuhan. Ngeri. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Udah jangan macam-macam. Jaga mulutmu, jaga jarimu. Jangan ketik sembarangan. Jangan nyerang-nyerang orang, jangan. Jangan permalukan orang, jangan. Saya dipanas-panasi. Ini rumah sakit enggak baik, viralkan saja. Enggak. Tanganku dan bibirku hanya mempermuliakan Tuhan dalam hidupku. Enggak perlu menjatuhkan orang, amen. Yuk, jangan jahat, jangan komentar yang enggak baik. Anda enggak suka, unfollow aja. Ada yang bilang gini, isi khotbahnya bagus, tapi apa intonasinya harus begitu? Komentarin khotbah saya. Saya ketawa langsung, berarti ini follower baru. Saya pengen iseng jawab gini, emang diciptainnya begitu mau diapain? Tahu nggak? Mau dengar pengakuan jujur Henny Kristianus nggak? Aku tuh sebel dengerin suaraku khotbah, tahu nggak? Bener ini setulus-tulusnya, setulus cintaku pada Jojo. Saya tuh kesel dengerin khotbah saya. Apalagi yang nada tinggi. Yang saya heran itu ya, kok yang justru teriak-teriak itu yang viral? Berarti kan orang suka diteriakin. Saya tuh benci banget suara saya. Saya tanya sama suami saya, bener gak sayang? Tiap kali saya tuh gak sengaja kepencet ada orang posting khotbah saya yang saya lagi gitu. Saya langsung kacau nih, gede banget suaranya. Saya kecilin langsung, saya mute. Tahu gak Instagram saya tuh saya mute. Jadi gak bisa keluarin suara. Saking saya kaget-kaget dengan suara sendiri. Nah jadi saya selama khotbah nih, saya cerita ya pengalaman sejujurnya di mimbar. Saya tuh dari kursi udah berniat gini. Gua harus khotbah dengan lemah lembut. Dan dengan bersahaja. Karena banyak yang komentar saya gak bersahaja. Bener. Jadi aku berusaha. Nadaku dikunci G. Dan C rendah. Ya. Jadi aku berusaha. Coba pencet G. Ya. Jangan G tinggi kamu. Saudara-saudara, saya akan memastikan sepanjang ibadah ini, saya akan khotbah dengan nada G. Naikkan ke C. Kayaknya begini lebih enak ya. Setengah mati saya nafas deh tadi. Maaf punten Bapak Ibu netizen yang terhormat. Bukan saya niat berteriak-teriak. Tapi entah kenapa itulah urapan Tuhan dalam hidup saya. Karena ketika Roh Kudus memimpin saya, ngomongnya jadi cepet. Penuh semangat. Saking greget itu ada kemarahan ilahi. Karena netizen dan jemaat yang duduk, udah Ibu Gembala teriak keras-keras masih bobo. Gitu. Masih nguap-nguap. Ada dulu yang berani duduk di depan saya, bikin patah semangat. Bentar-bentar matanya gini. Yang bener aja, gue udah galak gini lu masih bobo aja.
Besok-besok gue siram pakai pesol air loh. Jadi saya cerita gurau-gurau gini, tapi itulah yang dialami ya. Tiap hari saya kalau nulis posting di Instagram, membangun jemaat dengan khotbah maupun tulisan saya tuh kesel baca netizen-netizen yang gagal paham. Jadi yuk jemaat ICI jangan suka gagal paham. Jangan serang orang-orang. Pahami dulu, kenali dia tuh siapa sih, hidupnya gimana sih. Jangan sok tahu. Katakan kanan kirimu, jangan sok tahu. Yuk, saringanmu harus bersih. Supaya kamu gak gagal paham terus. Amen. Daya tangkapmu harus diberesin. Kalau hatimu bersih, apapun yang kamu terima pasti bersih. Mari beresin hati supaya bisa memahami. Jangan komentar sebelum kamu mengerti dengan benar. Hendaklah kita cepat untuk mendengar tapi lambat berkata-kata. Pahami dulu baik-baik sebelum bicara. Yang mau katakan amin. Sederhana ya, jangan gagal paham. Kita berdoa. Bapa di sorga, biar jemaatmu boleh belajar firman-Mu dan menghidupinya sungguh-sungguh. Kami mau belajar cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Kami mau belajar memahami dengan baik. Supaya perkataan kami tidak melukai orang lain. Supaya perkataan kami membangun. Supaya kami jangan dinilai bodoh sama orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang bijaksana. Semua yang keluar dari mulut kami adalah perkataan hikmat. Perkataan yang membangun orang lain, nasihat-nasihat yang memulihkan hati orang. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus yang berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amen, Tuhan berkati.